Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengelola keuangan, pendapatan, dan pengeluaran gaji bulanan. Ada 7 langkah yang perlu kita lakukan, diantaranya adalah 1. Save pendapatan, 2. Zakat atau infak sodako, 3. Buat anggaran pengeluaran dengan rinci, 4. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, 5. Dana darurat, 6. Rasio hutang, 7. Tabungan dan investasi. Sebelum saya menjelaskan satu persatu dari 7 langkah ini, maka perlu kita ketahui pula bahwa apa sih manfaat dari kita mengatur keuangan bersama keluarga kita. Di antaranya adalah 1. Hubungan kita lebih harmonis, 2. Memiliki rencana keuangan masa depan yang baik, 3. Terhindar dari hutang, 4. Memiliki pelindungan dari pengeluaran tak terduga, 5. Hidup lebih tertib dan teratur. Baik, sesuai dengan di awal tadi, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan 7 langkah itu. Yang pertama adalah save pendapatan. Nah, pendapatan ini yang diterima kita bersih tentunya, yang telah masuk ke rekening kita ataupun secara cash, maka ini dicatat kepada pembukuan kita. Kemudian ada zakat atau infak sedekah. Di langkah kedua ini, alangkah baiknya jika penghasilan kita 2,5% dikeluarkan ya, agar kehidupan kita lebih berkah dan barokah dan bermanfaat tentunya kepada bagi sesama. Kemudian 3, buat anggaran pengeluaran dengan rinci. Nah, di langkah ketiga ini, catat semua pengeluaran kebutuhan dan keperluan kita selama kurun waktu 1 bulan itu apa aja sih. Dicatat semua dari kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dari primer, sekunder, maupun tersier. Perlu diingat pula bahwasanya menurut ilmu ekonomi, kebutuhan dapat diartikan juga sebagai keinginan manusia. Itu baik berupa barang maupun jasa yang dapat memenuhi kepuasan secara jasmani maupun rohani. Kemudian, langkah keempat, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, di langkah keempat ini adalah pemilahan. Jadi, setelah kita dirinci pengeluaran kebutuhan kita selama 1 bulan itu, maka di langkah keempatnya adalah pemilahan atau pembedaan. Mana dari intensitas yang wajib atau yang tidak wajib. Nah, yang tidak wajib ini bisa diaplikasikan jika keadaan kita dengan baik. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang utama itu adalah kebutuhan pokok yang prioritas yang sangat diperlukan itulah terlebih dahulu. Kemudian dana darurat. Nah, dana darurat ini juga perlu kita sisipkan bahwasanya sifatnya adalah dinamis. Jadi tidak mengganggu keuangan yang secara struktur ataupun secara sistematis yang di awal tadi. Maka dana-dana darurat inilah yang nantinya untuk cover dari kebutuhan-kebutuhan kita yang di luar daripada rancangan pengeluaran kita tadi, yang sifatnya bantuan, kemusibahan, ataupun sosial. Kemudian, di langkah ke-6 ini ada rasio hutang. Nah, untuk keberlangsungan hidup yang lebih layak, ada kalanya keinginan itu dapat diraih tidak secara instan, namun diraih secara intensitas jangka panjang seperti pinjaman ataupun angsuran. Nah, ini perlu kita ketahui pula bahwa rasio hutang itu tidak boleh lebih dari 30% pendapatan kita. Ideal dari keuangan yang baik dan sehat itulah di mana rasio hutang itu diambil kebijakan tidak lebih dari 30% dari pendapatan penghasilan kita. Saya ambil contoh, seandainya pendapatan bersih kita adalah 10 juta, maka titik maksimal dari hutang itu adalah tidak boleh lebih dari 3 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada tabungan dan investasi. Nah, dari tabungan dan investasi ini sama-sama penting, namun
Perlu diketahui pula bahwa peran dan tujuannya sangat berbeda. Jika tabungan adalah sifatnya menyisihkan sebagian pendapatan kita agar dipergunakan sewaktu-waktu dengan mudah. Sedangkan investasi adalah sama halnya menyisihkan pendapatan kita, namun untuk jangka panjang. Ini adalah sifat dari pengembangan dari pendapatan atau gaji kita. Nah, perlu diingat pula bahwa pada dasarnya keinginan manusia itu tidak terbatas, maka faktor pendukungnya yang sangat terbatas. Maka jaga pola hidup gaya kita agar menurut ilmu fisika. Semakin besar gaya yang dihasilkan, maka semakin besar pula tekanan yang akan diterima. Baik, sekiranya itu 7 langkah atau tips bagaimana cara mengolah keuangan kita agar lebih baik dan terarah agar kita bersama pasangan kita kehidupan yang lebih layak dan teratur terkait dengan mengambil keputusan atau kebijakan terkait pendapatan gaji bulan kita bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.